Apa definisi medis skabies? Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh investasi tungau Sarcoptes scabiei yang menggali terowongan di stratum korneum kulit untuk bertelur, memicu reaksi gatal hebat dan lesi kulit khas. Bagaimana morfologi tungau penyebab skabies? Tungau Sarcoptes scabiei betina berukuran 0,3 sampai 0,45 mm, berbentuk oval, berwarna pucat dan kaki pendek. Tungau jantan lebih kecil. Betina bertanggung jawab membuat terowongan di kulit untuk meletakkan telur 2 sampai 3 telur per hari. Bagaimana patofisiologi terjadinya gejala skabies? Timbul akibat respon hipersensitivitas type 4 atau delayed type terhadap antigen tungau, telur, dan fasesnya. Ini memicu peradangan dan gatal hebat terutama pada malam hari. Bagaimana cara penularan skabies? Penularan utama dapat melalui kontak kulit langsung dengan penderita dalam waktu yang cukup lama, misalnya saat tidur bareng. Penularan tidak langsung dapat melalui benda seperti spray, selimut, handuk, atau pakaian yang sudah terkontaminasi. Berapa lama masa inkubasi skabies? Infeksi pertama memiliki masa inkubasi 2-6 minggu, sedangkan reinfeksi biasanya hanya 1-4 hari karena tubuh sudah memiliki memori imun terhadap tungau. Apa aja sih tanda dan gejala pada skabies? Jawabannya adalah gatal hebat, dan itu akan memburuk pada malam hari. Jadi gatalnya itu merupakan lesi berupa papul eritem, vesikel, dan terowongan tipis atau gurau seperti garis keabu-abuan. Dan gatal itu bisa menyerang pada sela jari tangan, pergelangan, siku, ketiak, pinggang, bokong, area genital, dan areola pada wanita. Dan jika pada bayi, itu biasanya bisa menyerang pada wajah, kepala, dan telapak kaki. Apa yang dimaksud dengan burau pada skabies? Jadi, burau adalah janur tipis melengkung sepanjang 2-15 mm di stratum corneum yang dibuat oleh tungau betina untuk bertelur. Biasanya, burau ini terlihat keabu-abuan tipis atau keputihan di kulit. Bagaimana perbedaan antara skabies biasa dengan skabies crustosa? Jadi, skabies biasa itu jumlah tungaunya lebih sedikit, terasa lebih gatal, dan lesinya terbatas. Sedangkan skabies crustosa, jumlah tungaunya ribuan, menyebabkan kerak tebal, dan sering terasa tanpa gatal. Bagaimana metode diagnosis skabies dalam medis? Yaitu dikonfirmasi dengan cara kerukan kulit dari lesi aktif, lalu diperiksa menggunakan mikroskop untuk menemukan tungau, telur, atau fesesnya. Apa saja diagnosis banding skabies? Yang pertama ada dermatitis atopik, lalu dermatitis kontak, lalu pruritus akibat gagal ginjal atau hati, psoriasis gutata, impetigo, dan terakhir pediculosis corporis. Apa prinsip utama skabies? Membunuh tungau dan telurnya, menghentikan penularan, serta mengatasi komplikasi kulit. Semua orang yang kontak erat harus diobati secara bersamaan. Apa saja obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak bayi pada penderita penyakit skabies? Yang pertama ada sulfur precipitat 5-10%. Yang kedua ada apa yang harus dilakukan pada pakaian, spray, dan handuk penderita, yaitu langkah penyelesaiannya dengan dicuci menggunakan air panas minimal 60 derajat Celcius, kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari. Apabila barang yang tidak bisa dicuci, ada baiknya dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup selama lebih dari 72 jam untuk membunuh tungau. Mengapa gatal bisa tetap ada setelah pengobatan berhasil? Gatal pasca terapi disebut post-skabiatic pruritus, yaitu reaksi alergi terhadap tungau mati, telur, atau feses, biasanya hilang dalam 2-4 minggu. Apa saja sih komplikasi-komplikasi yang cukup serius jika penyakit kudis dibiarkan? Yang pertama, kita akan mengalami gangguan tidur karena semalaman yang kita kerjakan hanya menggaruk-garuk yang gatal saja. Yang kedua, kita berisiko terkena penyakit jantung dan infeksi ginjal. Yang ketiga, kulit kita akan berisiko bernanah. Dan yang terakhir, kulit kita akan bersisik. Apakah hewan peliharaan bisa menjadi sumber skabies pada manusia? Hewan dapat membawa Sarcoptes scabiei animalis yang dapat menginfeksi tubuh manusia sementara, tetapi tidak dapat berkembang biak di dalam kulit. Bagaimana cara mencegah skabies di lingkungan padat penduduk? Yang pertama, kenali dan pahami cara penularannya. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang skabies itu sendiri. Yang kedua, mengobati anggota keluarga secara bersamaan atau serentak. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dan diri. Dan yang keempat, menghindari tidur bersama, saling meminjam pakaian, terutama handuk. Apakah penyakit skabies termasuk penyakit yang harus dilaporkan ke dinas kesehatan? Jawabannya, tidak selalu wajib dilaporkan, kecuali terjadi wabah di panti jompo, asrama, atau fasilitas publik. 20. Apa prognosis skabies? Dengan pengobatan yang tepat, prognosis sangat baik. Namun reinfeksi sering terjadi bila kontak sumber penularan tidak dihindari atau pengobatan tidak dilakukan serentak. Siapa saja yang rentan terkena skabies? Semua orang, terutama anak-anak, lansia, orang di lingkungan padat, dan orang yang imunnya lemah. Apakah skabies bisa hilang sendiri tanpa obat? Jawabannya tidak, harus diobati untuk membunuh tungau. Apakah skabies bisa kambuh? Jawabannya bisa jika tertular lagi dari orang yang belum diobati.